Momen apik dari Persija Jakarta bermain 1-2 sentuhan Abimanyu ke Reski, kemudian pemain-pemain lainnya mendekat ke arah bola dan pemain Persebaya tertarik menuju ke arah bola. Nah, ini sesuai dengan prinsipnya Pep Guardiola. Passing itu bukan hanya sekedar passing ke pemain-pemain terdekat. Namun, esensinya passing tersebut harus juga mampu menggerakkan pemain lawan untuk keluar dari posisinya. Nah, di sini Abimanyu mendekat ke arah bola. Ya, Ze Valente tertarik ke posisi Abimanyu. Kemudian pemain Persebaya Surabaya lainnya keluar menekan menuju arah bola dan muncullah ruang di posisi Reski Fandi dan membuat Alwi menekan dan berhasil dilepaskan oleh Reski Fandi dan langsung menghadapi 4 back dari Persebaya. Ya, Sandi dilanggar. Ini apik banget nih. Pas move, presisi. Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 menghadapi Persija Jakarta di laga uji coba. Gol Persebaya dicetak oleh Yohanes di menit 13, lalu disamakan Riko Simanjuntak di menit 29. Gol kedua Persebaya dicetak oleh Ze Valente menit 55 serta bisa disamakan oleh Aji Kusuma di menit 71. Usai laga, pelatih Persija Thomas Doll mengaku senang melihat pemain Persija bermain di atas lapangan. Apalagi di laga ini, Persija hanya diperkuat oleh satu pemain asingnya, yaitu Ryo Matsumura. Sedangkan Persebaya Surabaya bisa kita katakan diperkuat full pemain asingnya. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan teman-teman. Ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya karena aku dapat informasi dari sisi data. Belum prima nih, sisi like-nya. Oke, di awal opening video ini tadi, aku membahas sedikit permainan apik yang dilakukan oleh Persija Jakarta di laga ini. Banyak sebenarnya momen-momen yang bisa kita bahas. Nanti akan aku bahas menggunakan grafis taktikal. Apa itu? Passing gerak. Passing gerak. Nah, Pep Guardiola bilang, di era sepak bola modern sekarang bukan hanya sekedar passing, tapi passing itu bisa menggerakkan lawan. Ketika kita melakukan passing, lawan bergerak. Nah, disitulah ruang muncul. Ruang tersebut dimanfaatkan oleh Pep Guardiola. Itu ia katakan. Di laga ini, Thomas Doll pun mencoba aku lihat melakukan prinsip apa yang sering disampaikan oleh Pep Guardiola. Melakukan 1-2 sentuhan, passing. Dan ketika Persija melakukan passing, pemain Persebaya pun tertarik keluar. Ketika pemain Persebaya tertarik merenggang, teman-teman, muncul ruang. Disitulah dimanfaatkan oleh pemain Persija Jakarta. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke grafis taktikal. Di laga ini, Coach Aji Santoso bersama Persebaya Surabaya menggunakan pola andalan, yaitu 1-4-3-3. Di belakang ada Andika, 4 back Reva Adi, Rizwan, Kandaimu, Nuri. Di tengah ada Alwi Slamet, Song, Ze Valente. Di depan ada Bruno Moreira, Victor, dan So Yamamoto. Sedangkan Persija Jakarta bersama Thomas Doll tetap menggunakan pola andalan musim lalu, yaitu 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Jaga gawang ada Andri Tani, back ada Ferrari, Maman, Hansamu Yama. Di tengah ada Abimanyu, Reski Pandi, Rio Fahmi sebagai wingback kanan, wingback kiri Firza Andika. Di koridor half space di depan ada Matsumura, Riko Simanjuntak, dan striker Sandi. Nah, di laga ini ketika tanpa bola, Persebaya Surabaya membentuk pertahanan dengan shape 4-1-4-1. Bruno akan turun ke bawah mendampingi So, Ze Valente, serta So Yamamoto. Alwi Slamet sebagai defensive midfielder. Nah, dengan shape bertahan 4-1-4-1 ini, tentu dua gelandang Persija di tengah pada fase attacking, teman-teman, yaitu Reski Pandi dan Abimanyu akan di-tracking oleh Song dan Ze Valente. Oke, kunci Persija Jakarta pada fase attacking untuk mengalahkan 3 gelandang Persebaya, Song, Alwi, Ze Valente itu terletak di sisi Riko Simanjuntak dan Matsumura. Riko Matsumura, teman-teman, mendekati posisi dari Abimanyu, Reski Pandi. Rio melebar ya tentunya, Firza Andika bermain melebar. Nah, sehingga
Di lini tengah Persija Jakarta membentuk kotak ataupun persegi panjang. Rico, Abimanyu, Reski Pandi, Matsumura. Jadi ada 4 pemain di area tersebut menghadapi 3 pemain Persebaya Surabaya. Song, Alwi, Z Valente. Nah, secara numerikal tentu pemain Persija Jakarta unggul. Nah, karena Alwi selamat, hanya sendiri dia sebagai defensive midfielder menghadapi Rico ataupun Matsumura, di area inilah dieksploitasi oleh pemain-pemain Persija masuk menuju ke pertahanan Persebaya Surabaya. Ketika Abimanyu ataupun Reski Pandi mendapatkan bola, salah satu opsi yang mereka lakukan untuk memberikan passing ke posisi Rico ataupun Matsumura karena ada muncul space. Begitu juga dari lini belakang teman-teman, Ferrari, Maman Abdurrahman ataupun Hansa Muyama mencoba mengokupansi area sektor Rico Simanjuntak jika bola dari Ferrari dan jika bola dari Hansamu menuju Matsumura. Nah, di sisi lain bisa kita lihat selain unggul di area tengah, Persija juga overload di sektor sayap. Di sini bisa kita lihat fullback kiri dari Persebaya Surabaya melawan 2 versus 1. Nah, kecenderungan Reva Adi Utama ini coba diikat oleh Rico Simanjuntak sehingga di sektor kanan Rio Fahmi ada space, ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Begitu juga di sini Nuri menghadapi 2 pemain dari Persija Jakarta, Matsumura dan Firjandika. Nuri ini coba diikat oleh Matsumura yang cenderung bermain di half space. Rico ini posisinya di half space, Matsumura di half space, dan bisa akhirnya Firjandika beberapa kali memanfaatkan dari sektor kiri. Yang menarik memang ya, nah di laga ini karena Persebaya Surabaya bermain 4 back dan Persija Jakarta struktur attacking-nya seperti ini, sering numerical number ataupun superiority bagi Persija di pertahanan Persebaya muncul. Misalnya 5 lawan 4, 4 lawan 3 dan seterusnya. Menarik kalau misalnya Persija Jakarta menghadapi tipikal lawan yang menggunakan pola 5 back ataupun 6 back. Apakah dengan senyaman ini pemain Persija bersama Thomas Doll bisa memprogresikan bola? Banyak kan peluang-peluang yang didapatkan oleh Persija di laga ini dan finishing touch di lini depan belum begitu presisi. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, ketika pemain Persebaya Surabaya melakukan misalnya pressing ke pemain-pemain Persija Jakarta, lini pertahanan dari Persebaya pun otomatis meninggi. Oke, Rio ditekan. Oke, kita lihat naik, 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 naik. Salah satu alternatif yang dilakukan bermain long pass, long pass, long pass. Memanfaatkan ruang di sisi back line. 4 pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Ada beberapa momen berhasil, namun ada beberapa momen lagi tidak begitu presisi. Namun niatannya itu udah tahu kita. Jelas style of play-nya Persija Jakarta. Salah satu yang sangat bagus ya, kalau aku tidak salah, proses transisi dari pemain Persija Jakarta memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Persebaya Surabaya. Dari posisi Andri Tani yang berhasil menangkap bola, langsung nih menyasar ke posisi Rico yang berlari melakukan movement of the ball untuk memanfaatkan ruang yang muncul. Namun decision akhir dari pemain Persija belum begitu prima. Nah, nggak kebayang nih jika pemain asing Persija sudah ada dan lengkap, situasi di laga ini yang kurang dari sisi finishing mungkin bisa dieliminasi. Persija pun di laga ini beberapa kali sebenarnya mengalami kesulitan juga, terkhusus di area tengah ketika Persebaya Surabaya melakukan attacking. Contoh tentu ketika Persija bertahan akan menggunakan 5 back mereka di belakang. Oke, Firja turun, Reski Pandi, Abimanyu, Rico Simanjuntak, Matsumura, dan Sandi. 5-4-1. Nah, di area tengah ini teman-teman sering pemain Persija Jakarta kekalahan orang. Itu biasanya terjadi di proses Persija Jakarta ketika mencoba melakukan reorganisasi pertahanan untuk bisa membentuk 5-4-1. Nah, di proses-proses itu, saat membentuk 5-4-1 seperti ini teman-teman, di lini tengah Persija Jakarta kalah orang dan ada muncul ruang. Abimanyu dan Reski Pandi
Ya, menghadapi tiga pemain ini, Song, Alwi, dan Zevalente. Ketika ingin ataupun akan membentuk 5-4-1 inilah, proses-proses reorganisasi, ada ruang muncul di posisi Song, namun pemain Persebaya Surabaya nggak bisa memanfaatkan hal tersebut. Serupa juga misalnya Abimanyu, posisinya sudah tepat di strukturnya. Zevalente, Reski Pandi sedang melakukan reorganisasi ke shape bentuk aslinya teman-teman Persija, defense-nya ada muncul ruang bagi Zevalente, namun tidak bisa dioptimalisasikan oleh pemain Persebaya Surabaya dengan cepat. Nah, bagi aku Persebaya Surabaya pun dari sisi permainan, khususnya individu-individu masing-masing teman-teman. Nah, misalnya Song belum begitu kelihatan seperti apa yang ia lakukan di Timnas Singapura ataupun Liga Singapura. Dari sisi skill individunya, pergerakan-pergerakannya Zevalente sudah, So Yamamoto, Bruno Ferrara pun belum begitu kelihatan. Nah, memang jelas Persija bagi aku udah siap banget. Persija di laga ini, Persebaya Surabaya dari sisi kemantapannya, kematangannya itu belum menggigit nih. Nah, Persija halus banget dengan permainan 1-2 sentuhannya. Oke, ini masih laga uji coba, tentu Persija Jakarta pun harus terus mengembangkan permainannya. Kita lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, kita harus melihat Persija menghadapi style-style gaya permainan yang lain. Kalau kita bicara Persebaya, permainannya terbuka, tentu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh pemain Persija bersama Thomas Doll. Ujian berikutnya ada Rans, kemudian ada klub asal Thailand. Itu salah satu salah satu ujian yang cukup bagus untuk menilai seberapa matang nih permainan Persija dengan situasi yang dilakukan Thomas Doll saat menghadapi Persebaya Surabaya. Yang aku suka itu dinamika di lini tengah sih. Bagaimana Persija ketika melakukan attacking, bentuk kotak di lini tengah, ada Reski Pandi, Abimanyu, kemudian Rico Matsumura, seperti aku lihat di Man City. Man City teman-teman, gitulah cara Pep Guardiola ketika ada Rodri, Stones, kemudian KDB, Gundogan. Membentuk kotak juga di lini tengah, sehingga pemain lawan pun kesulitan di Inggris. Nah, di laga ini itu yang aku lihat. Apa karena aku sering banget melihat prinsipnya Pep Guardiola, makanya aku bisa mengatakan demikian? Bisa saja. Namun, itulah dia sepak bola, bagaimana Thomas Doll bisa mengoptimalkan permainan superioritas di area tengah sehingga bisa mengalirkan dengan mudah bola tersebut ke daerah final third Persebaya. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.